Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Jalia Eliana dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Nurul Kudus yang bernomor induk mahasiswa 2020-263. Saya berasal dari kelas C, dan pelajaran berharga yang bisa dipetik dari setiap kejadian yaitu Allah sebaik-baik berencana. Maka, yakinilah bahwa apapun itu selalu ada hikmah di balik rencananya. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang pokok-pokok hukum administrasi negara. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara dijabarkan atau diartikan sebagai peraturan yang mengatur administrasi. Administrasi adalah sebuah hal atau suatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah sehingga negara itu dapat berfungsi. Dari beberapa ahli menyebutkan hukum administrasi negara sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Menurut Appleton, hukum adalah kekuasaan dan membaginya menjadi hukum objektif, yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur, dan hukum subjektif, yaitu kekuasaan yang diatur oleh hukum objektif. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan suatu ikhtisar keterangan dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Sumber hukum administrasi negara. 1. Undang-undang atau statut. 2. Kebiasaan atau custom. 3. Keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi. 4. Traktat atau treaty. Dan 5. Pendapat sarjana hukum atau doktrin. 1. Undang-undang atau statut. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Buis, undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Yang kedua, kebiasaan kostum. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, tumbuhlah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Contoh, apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang, dan juga komisioner yang lain pun menerima upah yang sama yaitu 10%, maka timbul suatu kebiasaan yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi. Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda dahulu adalah Algemene Bepalingen van Wetgeving for Indonesia yang disingkat AB atau ketentuan-ketentuan hukum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. AB ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Stadsblad 1847 nomor 23 dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Yang keempat, traktat atau treaty, yaitu apabila dua orang mengadakan kata sepakat atau konsensus tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya. Hal seperti itu disebut pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. 5.
pendapat sarjana hukum atau doktrin. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan. Kegiatan administrasi negara. Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis, artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum, dan yang bersifat non-yuridis, perbuatan-perbuatan hukum atau rechtshandling. Administrasi negara ada 4 macam, yaitu pertama, penetapan atau basic administrative direction. Yang kedua, rencana atau planning. Ketiga, norma jeberan atau contract norm giving. 4, legislasi semu atau pseudo wet giving. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Efektivitas, legitimasi, yuriditas, legalitas, moralitas, efisiensi, dan yang terakhir teknik dan teknologi. Efektivitas yaitu kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Sedangkan legitimasi, kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Yuriditas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Yang keempat, legalitas, setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan moralitas, moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan senonoh atau sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindarkan. Yang kelima, efisiensi, yang keenam, efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Penghematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Dan yang terakhir, teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Freies-Ermessen dan Détournement de pouvoir. Freies-Ermessen dalam hukum administrasi negara adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Adanya Freies-Ermessen ini memberikan ruang gerak bagi administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai pertimbangan, Freies-Ermessen ini sebaiknya diberikan kepada administrasi negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah atau eksekutif beserta seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Walaupun tindakan administrasi negara diberikan kebebasan bertindak untuk mengambil putusan sendiri, tetapi harus dibatasi oleh moral dan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Awal mula istilah Détournement de pouvoir di kalangan dunia hukum berasal dari suatu badan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa administrasi negara, yang terkenal dengan sebutan Conseil d'État yang terdapat di Prancis. Badan ini berfungsi sebagai nasihat administrasi maupun menjalankan fungsi peradilan. Badan ini berbentuk sebagai dewan tertinggi pemerintah yang organis administratif yang bernaung di bawah lingkungan kekuasaan Perdana Menteri sebagai puncak pimpinan pemerintahan, namun secara operasional dapat di atas pemerintah, sehingga dewan itu dapat menasihati dan membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik, dan jika perlu mengadili pemerintah terhadap segala perbuatan yang melanggar hukum guna mempertahankan tertib administrasi yang sesuai dengan undang-undang. Menurut Profesor Dr. Sudargo Gautama memberikan definisi tentang Détournement de pouvoir adalah suatu perbuatan alat negara yang tidak mempergunakan wewenangnya secara yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh pengaturan yang bersangkutan kepada wewenang tersebut. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik.
untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat untuk mencapai dan memelihara adanya pemerintahan atau administrasi yang baik, bersih, dan berwibawa, maka terdapat beberapa asas yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Asas-asas mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan yang apabila dilanggar maka secara otomatis keputusan yang bersangkutan batal demi hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Asas-asasnya yang termasuk di dalamnya adalah asas bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat memengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi. Asas bahwa keputusan yang merugikan atau memengaruhi seorang warga masyarakat atau warga negara tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingannya. Asas bahwa considerance atau pertimbangan motivating keputusan wajib cocok atau dapat membenarkan diktum atau penetapan daripada keputusan tersebut, dan bahwa considerance mempergunakan fakta-fakta yang benar. 2. Asas mengenai kebenaran fakta yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan, termasuk dalam kategori ini, adalah sebagai berikut. Pertama, asas larangan kesewenang-wenangan. Perbuatan atau keputusan sewenang-wenang adalah suatu perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan dengan secara lengkap dan wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat atau normal. Yang kedua, asas larangan determinant de pouvoir, yaitu larangan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk putusan berupa SK, Perda, dan sebagainya. Yang ketiga, asas kepastian hukum, yaitu sikap atau keputusan pejabat administrasi tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum. Yang keempat, asas larangan melakukan diskriminasi hukum, yaitu para pejabat administrasi negara harus mampu berpikir, mempertimbangkan segala sesuatunya, dan melakukan evaluasi sedemikian rupa. Dan yang terakhir, asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan, yaitu apabila seorang pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan secara ceroboh dan kurang teliti di dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh seorang warga masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga warga masyarakat yang bersangkutan tersebut dirugikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.